Halo teman Dapur Redaksi Benuanta. Di episode kali ini kita kedatangan tamu inspiratif. Tapi sebelum itu jangan lupa kalau ada Gata di sini. Siapa tahu teman-teman sempat lupa. Dan Gata kali ini kedatangan anak muda yang inspiratif, yang ganteng yang ada di samping Gata. Boleh banget buat memperkenalkan diri, silakan Abang. Saya perkenalkan, saya Jong. Saya biasa dikenal sebagai owner Kopi John, juga salah satu penyelenggara olahraga yaitu boxing, John Wow. Combat. Gitu. Abang Ijong. Biasanya teman-teman atau mungkin teman dapur redaksi pernah nggak pernah ngelihat ya kalau Abang Ijong sepertinya ya. Sering standby di mana Bang? Di lebih sering di John yang di mana? Karena kan Kopi John di Tarakan ada dua nih. Ah iya benar. Paling sering di mana sih? Kalau paling sering sih sebenarnya dua-duanya sering ya, karena biasanya saya sendiri biasanya di Kopi John House, juga biasa di Kopi John di Bom Panjang depan STB Supermarket. Oke, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali ke Tarakan, Kopi John yang di STB atau yang di Kopi John House itu di mana aja sih Bang? Kalau Kopi John depan STB itu persis di depan STB Supermarket Jalan Bom Panjang. Oke. Fantastic. Kopi John House itu di Jalan Kampung Baru. Kampung Baru ya Oke, guys. samping kantor pajak. Bener, dan pastinya Bang Ijong ini di Kopi John menyediakan banyak banget kopi yang enak, snack dan juga makanan berat ya Bang ya. Iya benar. Iya, yes. Dan Bang Ijong juga ini salah satu anak muda inspiratif di Kalimantan Utara yang menyelenggarakan kegiatan olahraga ya Bang. Apa sih Oke. kegiatan olahraganya Bang Ijong? Untuk saat ini yang berjalan itu kita ada event boxing. Sampai saat ini kita sudah ada kegiatan boxing event sampai season 4, terus ada juga roadshow, dan kemungkinan kita akan lanjut ke season berikutnya. Wow, sudah 4 season dan sudah ada roadshow. 4 season yang kemarin itu di mana Bang? Untuk produk season kita masih di Kopi John. Di Kopi John. Kecuali roadshow kita sudah eh, mengambil venue di luar Kopi John. Wow, nggak coba di Kopi John ternyata ya. Iya benar. Oke, nah awal mula John Combat ya bang namanya ya. Nah awal mula John Combat itu dia di tahun berapa sih bang? Dan cerita awalnya gimana sih? Emang Bang Ijong ini seorang atlet kah? Atau emang suka tinju atau suka berantem jadi makanya bikin wadah gitu atau gimana sih? Ada ceritanya Nah nggak ini gimana yang gitu? benar, ini yang asik nih. Jadi Asik. awal mula John Combat itu lahir 2022. Oke. Jadi sebenarnya itu produk iseng-iseng aja. Oh. Jadi saya punya sahabat namanya Bang Karim. Bang Karim itu teman saya sejak kecil, dan Sulaiman juga teman saya sejak kecil. Sekarang kades di Sengkong. Jadi awal mulanya itu karena kami melihat banyak sekali kriminal-kriminal di jalan. Akhirnya kami mengambil inisiatif untuk membuat event boxing. Yang pada awalnya itu gak kepikiran ini akan Oh. berhasil apa enggak. Hmm. Akhirnya kami kumpul sama teman-teman yang sudah pernah terlibat di kegiatan boxing. Akhirnya acara ini kita mulai tahun 2022. 2022. Benar. Season pertamanya itu di Season mana, Bang? di Kopi John House. Yang di Kampung Baru Kampung berarti ya. Baru benar. Itu gimana? Pertama kali banget bikin event event John Combat di Kopi John yang notabene Kopi John adalah sebuah kafe. Reaksi orang-orang gimana sih, Bang? Awalnya mungkin ini ya, mungkin ngelihatnya ini kok aneh ya. Ada coffee shop yang menyediakan tontonan boxing yang Iya, pasti orang berantem ya. betul. Jadi memang awalnya itu kita memberanikan diri, saya dibantu juga sama teman-teman yang pernah terlibat di kegiatan boxing. Dan saya juga tidak menyangka ini bisa menjadi produk yang berhasil Wow, sampai 4 season sampai ya. 4 season. Terus, Bang? Dukungan dari teman-teman atlet, terus teman-teman pengusaha Oke. yang ikut mengambil andil dalam kegiatan ini sebagai donatur. Oh. Terus salah satu yang membantu kami itu sebenarnya dari Bapak Zainal Paliwang, Gubernur Provinsi. Dia mensupport kegiatan ini karena menganggap kegiatan ini sangat positif. Akhirnya Wow. kami dapat dukungan penuh dari beliau. Dan terlepas itu saya juga dapat dukungan dari sahabat saya Adinata. Dan banyak teman-teman lain yang
tidak bisa saya sebut satu persatu. Wow, kontribusi teman-teman Ya, sekitar yang sebanyak benar, itu benar, berarti benar. ya. Nah, untuk awal-awal banget di season pertama, ada nggak sih kejadian-kejadian lucu atau kejadian-kejadian yang sampai hari ini Bang Ijo nggak bisa lupa karena itu di season pertama dan pertama kalinya John Combat ada di Kopi John House. Oh ya, Ada nggak pasti. kejadian? Ini yang paling sangat menarik. Jadi boxing itu sebagian besar masyarakat Tarakan mungkin hanya bisa melihat tontonan ini di televisi ya. Oh, oke. Karena untuk melihat secara langsung itu sudah lama sekali tidak ada event seperti yang kami lakukan. Jadi mungkin mereka melihatnya dari sisi televisi aja yang Oke. tidak pernah terlibat langsung di kegiatan ini. Jadi untuk yang asik di sini, yang lucu menurut saya, banyak teman-teman yang ikut andil di kegiatan ini, salah satu fighter-fighternya yang menganggap kegiatan boxing ini pertarungan yang harusnya bisa mereka lakukan. Oh, Tapi begitu ada di atas ring, mereka ada yang satu rode sudah KO, dua rode wow. sudah sampai tidak bisa bertahan sampai rode akhir. Berarti banyak yang semacam menyepelekan ya. Menyepelekan, benar sekali. Dan itu Benar. menjadi cambuk nggak sih Bang untuk bisa memberikan season-season yang lainnya lagi. Iya benar. Jadi antusias teman-teman yang menganggap yang penasaran dengan kegiatan ini sehingga mereka lebih terobsesi mau ikut gabung di kegiatan ini. John Combat itu Iya tadi benar. ya. Wah, antusias masyarakat juga banyak banget berarti Bang. Antusias masyarakat sangat-sangat besar. Karena kan Jadi katanya nggak cuman dari beberapa klub boxing, ada juga yang dari masyarakat luar juga ikut. benar sekali. Bahkan kita menerima fighter itu ada yang dari Samarinda. Oh, Samarinda, oke. Jauh juga ya, Bang. jauh Di juga. luar Tarakan juga sampai Luar sampai Tarakan. masuk ya. Iya Wow. benar. Antusiasnya ternyata nggak cuman sekitar Tarakan, nggak cuman Antusiasnya sekitar Kaltara sampai luar. sampai sampai Kalimantan Timur. Wow, keren banget. Nah, waktu awal-awal nih, Bang, masih di awal-awal. Yang paling susah untuk atau kendala-kendala yang Bang Ijong hadapin untuk membuat John Combat di season pertama itu apakah ada nggak sih kendala misalkan perizinannya kah atau misalkan dari teman-teman sekitar awalnya masih menyepelekan kah? Ada nggak sih kendala-kendala kayak gitu, Bang? Mungkin untuk kendala yang paling sulit kami hadapi di awal itu di persiapan. Oh, Persiapan ring karena memang kita tidak punya ring ya, ring tinju yang sesuai sesuai SOP ya. Jadi persiapannya memang betul-betul dari nol. Dari nol kami siapin pad corner, ring, tali, kanvas dan lain-lain. Selain itu kalau untuk perizinan kami didukung oh. sama pihak yang memberikan izin. Wow, berarti dari aspek perizinan dipermudah lah ya Dipermudah, berarti. dipermudah. Betul. Dan dari aspek mempersiapkan ring, kalau untuk ring sendiri apa Bang Ijong punya pengalaman khusus terkait mempersiapkan ring seperti apa? Atau ada dari teman-teman yang memberikan saran, mending ringnya seperti ini atau seperti itu ada nggak kayak gitu Oh Bang? iya, saya banyak dibantu sama sahabat saya Bang Karim. Bang Karim yang lebih paham lah di kegiatan ini. Saya sebenarnya supportnya ke Bang Karim itu ke material. Jadi material saya siapin, Bang Karim yang setting. Jadi Oh, banyak teman-teman yang bantu. kalau dari teman-teman Kopi John House sendiri Kopi John House terlibat, terlibat. semuanya terlibat untuk di kegiatan ini dan mereka juga memberikan dukungan penuh lah untuk kegiatan ini. Kalau dari season 1 sampai 4 nih, kan kalau ada roadshow-nya itu di setelah season keberapa dan sebelum season keberapa, Bang? Season season 2 setelah season 2 kita memberanikan diri untuk keluar dari Kopi John House karena ada salah satu pengusaha Tarakan yang mau menginvest kegiatan ini di tempat usahanya. Wow, jadi keluar kandang lah Keluar kandang, berarti benar, ya. benar. Keren banget dong kalau kayak gitu. Nah, kalau untuk si John Combat nih, Bang, sistem untuk tandingnya tuh gimana sih? Apakah misalkan aku mau tinju nih, aku mau bertarung sama entah dari mana, itu sistemnya apa aku daftar atau aku langsung latihan dulu berapa lama baru boleh daftar itu atau gimana? Harus ikut klub dulu kah? Oh enggak, jadi gini,
Untuk atlet yang ingin bergabung di John Combat itu, sebenarnya kita permudah. Kita permudah, dia tidak perlu ada klub langsung. Tapi sebagian besar, karena produk ini sudah berjalan, klub-klub boxing itu bertumbuh. Oh, Jadi untuk teman-teman yang mau ikut jadi fighternya John Combat, itu sebenarnya sangat mudah. Yang pertama dia tidak mempunyai riwayat penyakit dan kita pasti periksa. Kalau secara itu mereka tidak ada riwayat penyakit, sebenarnya dia tinggal ngikut kelas yang kita sudah siapkan. oh, ada Ada kelas-kelasnya lagi. kelas-kelasnya. Oh, ada apa aja tuh Bang kelas-kelasnya, Bang? Untuk yang saat ini yang sudah berjalan kita start di kelas 51 kilogram Oh, hitungan sampai berat badan ya? betul Oke. sampai ke 75 kilogram. 51 sampai 75. 75. Oke, di atasnya itu, Bang. Sebenarnya ada, cuma karena fighternya sedikit kita biasanya mainnya eksibisi. Oh, eksibisi. Eksibisi. Jadi yang punya dendam khusus atau ada masalah yang belum selesai, mereka selesaikan di combat. Selesaikan diri. Tapi yang menjadi apresiasi kami sebagai penyelenggara, teman-teman yang sudah bertarung di ring John Combat, mereka cuma sebatas bertarung di ring. Setelah itu mereka kembali jadi teman. Oh, Jadi sportif. bertarungnya cuma di atas ring. Wow, keren banget. Di 51 sampai 75. 51 Peminat paling banyak di berat badan berapa, Bang? Paling sering? paling banyak itu 51 sampai 65. 51 sampai Iya, 65. karena rata-rata mungkin berat badan teman-teman yang ditarakan 51 ke 65. Mungkin kurang lebih seperti itu. 51 sampai 65. Ya, Kebanyakan seperti itu ya, Bang kebanyakan ya? mungkin kelas 70 coba mungkin percaya diri ke tingkat percaya dirinya untuk ikut bertanding mungkin masih masih minim ya. Oh, nah misalkan sudah daftar nih dia dengan berat badan misalkan 60 lah. Oke. Lalu setelah daftar apa yang harus mereka lakukan, Bang? Persiapan Persiapan. berapa lama kah? Biasanya kami mengkomingsonkan untuk kegiatan yang akan kami selenggarakan itu biasanya 3 bulan sebelum kegiatan. Oh, 3 bulan persiapan Tiga ya. bulan persiapan. Jadi kita memberikan spare waktu mereka untuk latihan. Latihan memilih klub boxing yang mereka pilih untuk latihan. Karena di Tarakan itu sebenarnya sudah ada beberapa klub boxing. Dan kami sendiri pun Bang Karim sudah punya sasana tinju yang Oh, sudah kami setting sedemikian mungkin untuk teman-teman yang mau bertanding bisa ikut latihan di sasananya Bang Karim AK87 AK87 AK-87 ya. boxing. Oh, berarti Selain itu ada Taka Fighting, ada terus banyak deh. ada Ada berapa? AK-87 sama Taka Ada Fighting ya. beberapa juga, ada Borneo Camp, terus ada saya lupa itu klub boxing ya Bang Roman sama si Jurait saya lupa nama klubnya. Berarti kalau kita hitung ada 5 lah yang Iya kurang yang lebih kurang lebih ada kurang 5. lebih. Berarti kalau misalkan teman dapur redaksi mau ikut di season selanjutnya season 5 berarti. Season 5. Nah, kalau dapur redaksi mau ikut season selanjutnya bisa banget nih buat ngikutin alurnya. Jadi pertama daftar dulu pastikan berat badan ya. Benar, Berat benar. badan Yang terus penting itu kesehatan. 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 Nggak boleh punya riwayat penyakit. Riwayat penyakit. Riwayat penyakit yang seperti apa sih Bang yang nggak boleh? Biasanya sih yang kami cek itu ini dari asma. Oke. Karena betul-betul pertarungan ini kan menggunakan fisik pernapasan. Jadi biasanya kalau ada riwayat asma itu kita nggak boleh. Nggak bolehin ya. Nggak bolehin. Jadi teman-teman yang asma, yang punya penyakit asma, mohon maaf, Iya. kalian tidak boleh, belum boleh ya. Belum boleh, Belum belum boleh boleh. untuk ikut di John Combat Belum season boleh. selanjutnya. Karena resiko itu sangat fatal sekali. Wow, keren banget. Nah, melihat Bang Ijong melihat antusias nih dari season 1 sampai season 4, antusias boxing di Tarakan ataupun di Kaltara bahkan sampai ke Kalimantan Timur itu sendiri, ada nggak sih potensi atau bibit-bibit fighter? Karena kan tadi mencari fighter sepertinya sebuah hal yang agak lumayan mudah karena banyak nih antusias dari warga. Betul. Ada nggak sih bibit-bibit dari
entah dari eksibisi atau entah dari season 1 sampai season 4, mereka-mereka yang ternyata masih belum cukup usianya atau belum cukup berat badannya, cenderung untuk di season selanjutnya akan bisa ikut, ada nggak sih kira-kira? Iya sih, sebenarnya untuk season berikutnya sebenarnya kita tidak mempertandingkan fighter yang sudah menang di season sebelumnya. Oke. Jadi memang murni untuk season berikut yang kita selenggarakan itu memang untuk kelas pemula. Jadi juara baru. Juara baru. Juara baru. Jadi memang untuk fighter yang sudah menang di season sebelumnya itu kita tidak boleh. Jadi memang benar-benar lahir fighter-fighter baru. Karena fighter yang sudah menang di season berikutnya itu kita tidak bolehin. Oh, jadi nggak biar itu terus Enggak, gitu ya, enggak Bang? itu. Jadi penontonnya bosan juga ya. Bosan juga. Betul. Penontonnya kalau dari season 1 sampai 4 paling banyak banget di season berapa, Bang? Atau sama aja Kalau semuanya? season per season secara tidak langsung antusias masyarakat penonton itu bertumbuh terus ya, bertumbuh. Oh. Terus bertumbuh. Tapi memang untuk season pertama karena itu memang betul-betul produk yang Iya. lahir setelah sekian lama baru ada lagi, memang sangat pecah. Tapi season-season setelah itu tidak kalah juga. Cuman mereka jadi jauh lebih tertib, Jauh lebih jauh tertib. lebih tertib. Ada rules khusus nggak nih, Bang, buat penonton? Ada dong. Apa itu? Jadi memang penonton kita tidak bolehin bawa alat-alat sajam, terus tidak boleh dalam keadaan mabuk. Jadi memang kita ada tim untuk cek body juga. Oh, Iya, untuk dicek dulu ya. iya benar. Siapa tahu menyelundupkan benda tajam seperti Benar itu. sekali, benar sekali. Nggak kisruh juga ya, Benar, nggak rusuh benar. juga ya. Kita mau kegiatan ini terselenggara dan tetap aman. Tetap aman tentunya, karena safety number one ya Betul kalau untuk John sekali. Combat ya. Ada nggak Betul. sih, Bang, slang atau eh, kata-kata khusus yang untuk John Combat? Kayak misalkan John Ada Combat dong, apa gitu? ada dong. Apa tuh? Biasanya teman-teman itu kompak ketika kita bilang John Combat, mereka sambut dengan baku hantam. Baku hantam. Baku hantam. Awalnya gimana ceritanya bisa muncul Sebenarnya slogan itu? itu dari teman-teman redaksi juga ya. Benar. Jadi kita tidak pernah pikirkan. Jadi begitu kita punya kegiatan up ke media sosial, jadi bahasa baku hantam itu dari teman-teman redaksi juga. Jadi Oh, begitu muncul kata-kata itu, kita invite jadi salah satu slogan kita lah. slogannya. Jadi Betul. kalau udah inget John Combat, ingetnya baku Baku hantam. hantam. Baku hantamnya cuma di ring. Baku hantam cuma di ring, di luarnya Setelah udah itu jadi teman udah lagi. jadi teman lagi. Oh, keren banget. Nah, kebanyakan ada nggak sih, Bang, cewek-cewek yang baku hantam juga? Ada dong. Dan antusias penontonnya jauh lebih besar Wah, dibanding fighter laki-laki. kenapa kira-kira kalau dari Bang Ijong Mungkin aja? mungkin karena ini ya, apa notaben perempuan ini kan sangat disepelekan untuk bertarung ya mungkin ya. Jadi begitu kita hadirkan fighter perempuan untuk kelas eksibisi itu penontonnya bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat. Yang bikin beda, kalau untuk perempuan nggak ada yang ikut kelas 50 sekian sampai 75 itu, Untuk Bang? saat ini belum karena peminat boxing kelas perempuan itu masih sangat terbatas. Ada Oh, yang daftar tapi dari sisi berat badan mereka berbeda. Jadi kita oh. tidak bisa pertandingan kecuali eksibisi. Bedanya sejomplang itu berarti ya? Benar, benar. Oh, yang eksibisi kalau untuk misalkan di season 1 itu eksibisi ada berapa, terus season 2 ada berapa? Beda-beda atau pasti sama semua, Bang? Untuk kelas eksibisi di tiap season tuh pasti ada karena entah itu perempuan atau itu kelas laki-laki. Karena ada aja begitu season berjalan, Bang, aku pengen tanding nih, pengen tanding. Akhirnya karena mereka maksa kita mainkan mereka di kelas eksibisi. Oh, getol banget berarti ya. Dendamnya Benar, dari hati banget mungkin benar. ya. Tapi memang kita selalu brief dulu bahwa kegiatan ini mereka menyalurkan mungkin unek-uneknya yang belum selesai, cuma di Oh, atas ring. Setelah dendamnya. itu mereka sudah kembali bersahabat lagi. Keren banget. Kalau untuk yang di luar John House, di luar Oke. kopi John House, itu antusias penonton apakah sama atau berbeda karena beda tempat? Antusiasnya mungkin karena Kopi John House ini eh, tempatnya sangat terbatas ya, nggak bisa nampung banyak orang, banyak penonton.
Makanya sempat kami geser itu di Futuristik. Oh, Begitu melihat antusiasnya, bahkan lebih pecah. wow, Karena penuh berarti mungkin Fantastic. penuh banget. Karena mungkin mereka kalau nontonnya di John House, mereka sudah mikir ini sudah gak ada tempat. Makanya kita Hmm, bawa ke venue yang lebih gede, lebih lebih besar. besar, Dan lebih besar. alhamdulillah pemilik Futuristik itu mendukung kegiatan ini, Mm-mm. sangat mendukung. Saking mendukungnya. Terus kalau untuk dukungan dari pemerintah gimana, Bang? Untuk saat ini saya sangat berterima kasih ya, sangat berterima kasih kepada pihak pemerintah provinsi, khususnya Pak Zainal Paliwang. Beliau itu bukan cuma mengapresiasi, tapi ikut andil dalam kegiatan ini Oh, dan memberikan kami beberapa arahan yang mungkin saya rasa sangat bermanfaat buat buat John Combat ke depannya. Terus selalu memberikan kami motivasi. Itu sih yang kami dapatkan dari pemerintah provinsi. wow. Selain dari pemerintah, dari brand-brand juga banyak dong otomatis Ya, dukungan sponsor-sponsor. dukungan teman-teman dari Wow. apa brand-brand, salah satunya dari teman-teman yang biasa nongkrong di John House juga. Berarti yang nongkrong di John House ini seberpengaruh itu ya. Biasanya Bener, dia bawa temennya, temennya bawa temennya bener. lagi, Dan betul. sebagian besar dari mereka juga jadi donatur. Jadi Oh, donatur. ternyata nggak cuman meramaikan, Bener, ikut andil juga ikut dalam John andil juga. Combat itu Bener tadi ya. sekali. Kita pernah nonton sekali bang untuk John Combat ini. Kata kayaknya penontonnya itu nggak cuman dari si pemain, nggak cuman dari mendukung si fighter. Ada Betul. juga yang dari luar mendukung, datang karena serame itu. Benar sekali. Dan begitu kami cek, penonton itu bahkan ada dari Kabupaten Nunukan, ada dari KTT. Wow. Memang harapan kami produk yang kami lakukan ini menjadi produk ikoniknya khususnya Kota Tarakan. Kita survei penonton itu ada yang dari Nunukan, begitu kita tanya mereka datang ke Tarakan itu untuk nonton boxing, boxing. Karena mungkin untuk area Kalimantan Utara baru Tarakan yang punya produk ini. Betul. Berarti teman-teman dari Nunukan, Tanjung Selor, Iya, sekitar sekitar. Kalimantan Utara dan Benar sekitarnya. sekali. Wow, antusiasnya sekeren itu berarti Benar, ya. benar. Sampai penuh banget. Tadi kan Bang Ijong bilang nih, kalau ada eksibisi ya. Ada dong. Nah, eksibisi ini ada nggak sih dari season 1 sampai 4 para juara-juaranya ini rencana untuk ditandingkan lagi mungkin? Oh, oke. Ada nggak? Jadi itu sudah pernah kita lakukan, sudah pernah kita lakukan. Jadi biasanya yang terjadi itu teman-teman fighter yang juara di season 1 atau season 2, mereka ada yang mau rematch, ada yang mau bertanding ke ini apa namanya pemenang juara di season berikutnya itu ada. Ada. Ya, ada. Dari Bahkan rematch juga ada yang tadinya dia merasa dia ini bisa juara satu nih, Oke. tapi pada saat tanding di contoh di season 3 di kelas berat badan sekian harusnya dia bisa juara satu, menganggap dirinya harusnya bisa menang. Dia minta rematch Oke. di season berikutnya. Yes. Itu Lalu ada. akhirnya rematch Akhirnya kita di eksibisi di berarti eksibisi, ya. kelas eksibisi. Menang deh, Bang. Kalah juga. Berarti Artinya, berarti artinya memang kegiatan ini iya. yang kita lakukan bukan cuma karena emosi sesaat. Betul. Emosi saat dia bisa menganggap dirinya, oh kemarin harusnya aku bisa menang. Tentunya latihan penuh juga itu yang mendukung mereka bisa bisa penuh persiapan di pertandingan. Latihan penuhnya 2 kali berarti ya. Harusnya Setelah latihan penuh 2 kali, di match keduanya juga ternyata tetap kalah juga. Dan itu mereka sportif, sportif sportif. ya. Begitu mereka merasa memang nggak bisa menang, mungkin mereka bisa kita rematchkan lagi. Tidak Boleh. menutup kemungkinan. Betul, berarti bisa jadi di season selanjutnya mereka akan ketemu lagi ya. Ketemu lagi bisa, bisa. Keren, 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 keren. Dan itu ada satu orang aja atau ada beberapa, Bang? Ada beberapa, Ada beberapa. ada beberapa yang menganggap mereka bisa menang
menang begitu kita siapin ring untuk kelas mereka eksibisi, kita tandingkan ulang, kita tandingkan ulang dan hasilnya juga memang kalah lagi, Betul. kalah lagi. Berarti kualitasnya, bukan kualitas, berarti ternyata powernya mungkin atau dari sisi Persiapan, aspek lain juga betul, berpengaruh ya. betul. Nah, rencana ke depannya setelah John Combat ini sudah berjalan dari season 1 sampai dengan season 4. Rencana ke depannya mau gimana sih, Bang? Apakah mau bikin sasana tinju juga? Atau mau bikin klub fighting juga? Atau gimana, Bang? Oh, mungkin kalau untuk bikin sasana tinju, kita lihat ke depannya aja ya. Oke. Karena sampai saat ini kita masih menggunakan sasananya Bang Karim. Karena itu sudah cukup menurut saya ya. Oke. Sudah cukup untuk menampung teman-teman fighter yang mau berlatih. Apa ada rencana mungkin untuk eksibisi atau mengundang eksibisi dari luar, fighter-fighter dari luar? Atau mau jadi the next mungkin menjadi sales versi Tarakan mungkin, sales versi Tarakan gitu kan. Kayak bikin Beyond, kalau di Jakarta kan ada Beyond tuh. Siapa tahu Bang Ijong mau menjadi Beyond versi Tarakan dengan John Combat-nya. Atau gimana? Kalau untuk jadi seperti Selos, John Combat sebenarnya sudah jadi ini ya, sudah jadi salah satu event yang menyediakan event boxing ya. Mungkin target kita sampai saat ini yang belum terrealisasi, mudah-mudahan doanya kita mau mengundang Paris Fernandes. Paris Fernandes. Wow. Mudah-mudahan dapat dukungan penuh lah. Semoga. Kita doakan semua yang terbaik pokoknya. Amin. Faris Fernandes main di John Combat. Main di John Combat. Nanti kita Wow. tarungkan sama Bang Karim. Bang Karim biar biar ini ya, biar ada lawannya Bang Karim. Betul. Karena sejauh ini belum ada yang mau lawan Bang Karim. Mungkin Faris Fernandes nanti akan menjadi lawannya Bang Karim Lawannya berarti Bang ya. Karim. Tapi kalau Bang Ijong sendiri mau lawanan sama siapa kalau misalkan bertarung gitu? Untuk bertarung di ring Iya. mungkin siapa aja ya, mungkin tapi tentunya sama-sama butuh persiapan, Betul. persiapan latihan. Kalau ada nggak sih Bang rencana coffee shop lawan coffee shop atau instansi lawan instansi seperti itu ada nggak sih? Itu jadi salah satu target kita ya, target. Jadi mungkin untuk di season roadshow mungkin kita akan mengundang salah satu teman-teman yang dari instansi, dari pemilik coffee shop, terus mungkin teman-teman wartawan mungkin Wow, bisa jadi ya. bisa jadi Betul, boleh banget. Bisa dibayangin misalkan antar konten coffee shop, kreator, asal antar konten gitu betul ya. betul, Antar konten creator juga bisa banget tuh. Bakal keren banget sih berarti. benar-benar. Tapi semoga Faris Fernandes berkenan ya untuk datang ke Tarakan dan berlawanan dengan Bang Karim tadi ya. Amin amin, mudah-mudahan. Nah, Bang Ijong, kalau Bang Ijong dikasih pilihan nih antara dua. Em, Ini harus milih nih. Harus milih, karena hidup itu kan pilihan katanya ya. Oke. Nah, pilihannya misalkan antara boxing atau kickboxing, mau lebih pilih yang mana? Entah eh sebagai fighter atau sebagai pengusaha atau pemilik usaha itu tadi, pelaksana. Nggak boleh milih dua-dua ya? Nggak boleh, Nggak satu boleh, harus aja. satu ya. Boxing sih. Boxing kenapa, Boxing. Bang? Sampai saat ini yang saya lakukan itu boxing, boxing. Oh, baik. Tapi tidak menutup kemungkinan kickboxing akan kita kita Ada kan? selenggarakan juga. Oh, Tapi wow. kalau untuk pilihan saat ini boxing. Boxing ya. Boxing Oke, berarti tidak menutup kemungkinan nanti akan ada kickboxing. akan ada. Baik. Nah, next. Kan Bang Ijong yang punya kopi John House nih. Oke. Lebih prefer atau lebih milih jadi pengusaha pemilik kafe atau jadi penyelenggara olahraga? Pengusaha yang bisa menyelenggarakan. Oh, oke. Nggak pilih satu dong itu Hah? Bang ya. Nggak pilih satu ya berarti Ya, ya. pengusaha yang bisa menyelenggarakan. Baik, pengusaha yang bisa menyelenggarakan. Bang Ijong kalau sebagai fighter lebih memilih dipukul atau mukul dulu? Mukul dong. Mukul duluan. Mukul dong. Langsung gercep mukul Mukul berarti ya. dong, Oke. mukul. Lalu kalau dalam pertandingan lebih atau sebagai penyelenggara lebih suka ngelihat yang KO, menang KO atau WO? Kalau itu mungkin kita lebih apresiasi ke KO ya, Ke menang KO. KO. Karena kalau menang WO kita menganggap itu pertandingan tidak dimulai. Oh, baik. Jadi kita lebih worth it ke KO. Karena WO itu walk out ya Ya, teman betul. redaksi ya.
Oke, lebih milih tarung di jalan atau di ring? Di ring dong, Di di ring. ring. Jadi kalau teman-teman fighter yang bertarung di jalan itu menurut saya eh, teman-teman yang tidak bukan petarung ya. Bukan petarung. Karena John Combat itu kita sudah memfasilitasi teman-teman yang mau bertarung kita siapin ring. Jadi ngapain lagi tarung di jalan? Betul, wadahnya sudah Sudah ada, sudah ngapain ada. bertarung di jalan? Tarung di jalan itu pasti sudah akan berurusan sama pihak kepolisian. Betul, lebih baik bertarung di ring. Ada hadiahnya. Ada hadiah, Ada hadiahnya. ada hadiahnya. Jadi ditunggu buat teman dapur redaksi untuk season kelima. Season kelima. Dan juga roadshow nantinya. Benar sekali. Dan jangan lupa kalau nanti ada roadshow-nya, semoga bisa nonton Faris Fernandes lawan. Amin, amin. Yes, eksibisinya itu tadi ya. Betul sekali. Yes, thank you banget Bang Ijong udah main-main ke dapur redaksi. Siap. Thank you banget buat waktunya. Dan buat teman-teman dapur redaksi, ke kesempatan kali ini kita bareng sama Bang Ijong, jadi ditunggu buat episode-episode selanjutnya. Dan semoga semua harapan Bang Ijong bisa kewujud di tahun Amin. ini. Di season-season selanjutnya sukses terus buat Kopi John Amin, House. amin. Sukses terus juga buat John Combat-nya. Amin. Thank you banget buat teman dapur redaksi. Thank you banget Bang Ijong sudah hadir di episode kali ini. So, sampai ketemu di episode selanjutnya. Gata pamit undur diri dari hadapan teman-teman semuanya. Boleh slogan terakhir Bang? Slogan terakhir John Combat, baku Baku hantam. hantam. Bye-bye.